Assalamualaikum Jadi di video pertama channel ini saya bakal nge-review sebuah film yang berjudul Survival Family. Film yang dirilis tahun 2006 dan disutradarai oleh Shinobu Yaguchi, serta film ini pernah mendapat penghargaan film terbaik di Macao pada tahun 2016. Film ini berpusat pada karakter utama keluarga Yoshiyuki Suzuki yang diperankan oleh Fumio Hinata saat listrik di kota Tokyo berhenti karena solar flare. Kota ini berada di ambang kepanikan. Yoshiyuki harus memimpin keluarga untuk berjuang dan bertahan hidup. Bagaimana kelanjutan film ini? Silahkan simak dan siapkan kuaci. The world is full of surprises, but there's always a happy tomorrow. Like the colors of a rainbow, we will shine, we will shine. La 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 la. Di awal film, kita akan disuguhi oleh pemandangan lalu lintas malam di kota Tokyo. Lalu diperlihatkanlah seseorang lelaki yang sedang bekerja, yang mana dia adalah pemeran utama di film ini yang bernama Yoshiyuki Suzuki. Lalu scene berpindah ke keluarga Yoshiyuki, yang satu pun tidak ada yang berani memotong ikan. Adegan selanjutnya berpindah ke Yuki yang hendak mengerjakan tugas. Yuki ini adalah salah satu anak dari Yoshiyuki Suzuki. Di saat hendak mengerjakan tugas, ia ditelepon oleh wanita yang ia sukai, yang bernama Nakamura Saitomi. Tujuan dia menelepon karena ingin meminta tugas ekonomi. Film dimulai. Yoshiyuki bangun dan hendak pergi ke tempat kerjanya. Semua listrik di kota Tokyo sudah padam, termasuk lift yang biasa digunakan. Lalu terpaksa mereka turun melalui tangga apartemen. Kereta di kota tidak ada yang berfungsi, bahkan seluruh kendaraan pun sudah tidak bisa digunakan. Di saat tiba di kantor, Yoshiyuki terheran-heran melihat sudah ramai orang di luar kantor, dan ternyata pintunya tidak bisa dibuka karena pintunya itu pintu listrik. Karena pintunya itu pintu listrik, terpaksa mereka memecahkan pintunya agar bisa masuk. Namun, saat berhasil masuk, komputer, lampu, servernya tidak ada yang hidup. Semua makanan sudah habis, hampir tidak ada yang tersisa di kota. Jadi, beli lilin aja deh. Karena tidak kunjung menyala, Yoshiyuki jadi pulang cepat. Dan di tengah perjalanan, dia membeli sebuah sepeda. Makan malam pun tiba. Hari ketiga, listrik tak juga kunjung menyala. Orang-orang sudah bergegas pergi ke tempat yang ada sumber kehidupannya. Lalu scene berpindah ke Yuki yang hendak mengunjungi Nakamura. Namun ternyata Nakamura sudah punya pasangan. Anjir, sad boy. Scene berpindah ke orang-orang yang hendak mengambil air, termasuk istri Yoshiyuki. Namun pompa di kota sudah tidak bisa digunakan, tidak bekerja, dan air pun tidak ada. Hari ketujuh, makanan sudah punah, ATM pun tidak bisa digunakan. Lalu Yoshiyuki berencana pergi ke Kagoshima, tempat kediaman mertuanya, ayah dari istrinya, kakek dari anak-anaknya. Mereka mengumpulkan seluruh uang untuk pergi ke bandara dengan mengendarai sepeda. Harga air sudah enggak ngotak, mahal sekali. Dan dengan cerdik, si Mitsue, istri Yoshiyuki, berhasil membeli minuman dengan harga murah. Setelah sekian lama, mereka pun sampai ke bandara. Namun, bandara tersebut sudah tidak beraktivitas lagi, dan mereka menginap di hotel selama semalam dan berpikir untuk pergi ke Osaka. Scene berpindah ke Yui dan Yuki yang mengambil buku, termasuk peta. Lalu Yoshiyuki melihat sepeda dan menukarkan beberapa minumannya dengan sekantung beras dan sepeda tersebut. Orang-orang sudah banyak di jalanan berjalan ke tempat yang mereka tuju. Mereka beristirahat di bawah sebuah pohon. Malam harinya, Yuki melihat seseorang yang mencuri minuman milik keluarganya. Ternyata, minuman itu untuk bayi si pencuri itu. Yuki pun mengikhlaskannya. Scene berikutnya, mereka sudah mencapai terowongan dan ada beberapa wanita tua yang menawarkan untuk membantu melewati terowongan tersebut. Awalnya menolak, tapi karena ada masalah, akhirnya mereka menerima. Hari ke-16, karena air sudah habis, ayahnya meminum air di sungai. Lalu di tengah jalan terjadi hujan dan mereka pun menepi di kolong jembatan untuk berteduh. Karena anginnya lebat, semua peralatan mereka termasuk beras rusak dan ayahnya sakit. Lalu Yui dan Yuki mengambil sesuatu yang mereka butuhkan, bahkan makanan kucing dan juga air oli. Yuki membuang HP-nya dan mengambil casingnya untuk memperbaiki ban sepedanya. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan para pesepeda yang memiliki banyak makanan, dan mereka diberi beberapa cara memanfaatkan hal-hal sekitar yang bisa dimakan. Mereka difoto dan meminta nanti fotonya dikirimkan. Lalu di tengah perjalanan, mereka berpisah.
Osaka. Setelah sampai di Osaka, mereka bertikai karena tempat yang mereka tuju tidak ada kehidupan. Shin berpindah ke tempat yang banyak makanan. Mereka mengantri untuk dapat makanan, namun pas giliran mereka, makanannya sudah habis. Hari ke-67, mereka hampir putus asa, sudah hampir menyerah, namun mereka melihat seekor babi dan mereka pun menangkapnya. Setelah berhasil menangkap, tidak ada yang berani memotongnya. Tak lama datanglah seorang pria yang langsung memotong hewan tersebut. Dia adalah Yasuo Dalehi, pemilik hewan tersebut. Di rumah Yasuo, mereka langsung meminum air di sumur dan mereka diberi makan. Mereka memotong daging hasil tangkapan tadi dan sebagai gantinya mereka harus membantu pekerjaan Yasuo. Hari demi hari berjalan, terus berjalan dan tetap berjalan, dan akhirnya mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya ke Kagoshima. Di saat sampai ke sungai, tidak ada jembatan karena peta tersebut sudah lama. Akhirnya mereka membuat perahu dari kayu dan botol bekas. Pertama, mereka menyeberangkan Mitsui dan Yui, lalu kembali untuk menyeberangkan sepedanya. Namun sayang, ayahnya hanyut terbawa arus bersama sepeda-sepedanya. Yuki hanya menemukan rambut palsunya. Dengan rasa sedih, mereka pun melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Yui memberi makan seekor anjing. Dan ternyata banyak kawanan anjing lainnya berdatangan dan merebut daging yang dibawa Mitsui. Mitsui terjatuh dan kakinya patah. Walau sudah mendapatkan makanan, anjing-anjing tersebut masih mengejarnya. Di saat hendak mendekat, datanglah kereta batu bara dan membawa mereka. Scene berikutnya di Yoshiyuki yang terbangun dan ternyata dia masih hidup. Dia berjalan dan duduk di sebelah traktor, dan kebetulan lewat kereta batu bara yang ditumpangi oleh keluarganya. Ia menyalakan flare dan istrinya melihatnya. Mereka pun bersatu kembali di dalam kereta, dan sampailah mereka di sebuah pantai dan melihat ayahnya Mitsui, kakeknya Yuki dan Yui, serta mertuanya Yoshiyuki. 2 tahun 126 hari kemudian, Yuki dan ayahnya turun dari perahu menjadi nelayan mungkin. Lalu Yui menjadi penjahit dan ibunya memanen tomat. Lalu scene berikutnya Yoshiyuki mendengar bunyi jam alarm dan tiba-tiba lampu di desa semuanya menyala. Mereka pun bahagia. Setelah itu, aktivitas mereka dilakukan seperti biasanya, dan banyak berita-berita kota membahas tentang kejadian tersebut. Ibunya sudah berani memotong ikan, dan mereka mendapatkan surat dari kantor pos yang tidak lain adalah foto mereka pas di perjalanan. Cerita pun tamat, ending yang sangat bahagia. Setelah melihat film tersebut, pesan apakah yang bisa kalian ambil? Semoga film ini bisa memotivasi kalian ya guys. Jangan lupa komen di bawah ya. Oke, sekian dari saya. Bye-bye.